kepada kaum muda bahwa ada potensi-potensi usaha yang bisa dikerjakan sambil kuliah atau sambil kerja gitu. Bahkan bisa menjadi kegiatan sampingan yang menghasilkan ekonomi. Nah, untuk itu Parinkraf bersama dosen-dosennya mencoba memperkenalkan bagaimana bentuk karya kreatif fotografi dikemas menjadi produk yang bernilai ekonomi dan segala kreativitas yang bisa dikembangkan. Tentunya selain kami juga memperkenalkan bahwa Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif memiliki lahan 1 hektar di wilayah Maut, di mana wilayah itu seluas 1 hektar kita manfaatkan sebagai tempat uji kompetensi karya-karya atau kreativitas siswa dan mahasiswa. Nah, kita ingin terutama yang pada kesempatan ini banyak bergabung siswa-siswa dari SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang dan santri dari Yayasan Al-Furqan yang ada di sekitar Maut. Tentunya ini potensi yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Jadi picu kreatif manusia dengan jejaringnya se-Nusantara dan Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif dengan program studinya yang ada 4 program studi yang ada saat ini, yang Prodi Pariwisata S1, Prodi Periklanan D3, program studi Desain Komunikasi Visual S1 dan program studi Transportasi. Mudah-mudahan adik-adik kami yang ada di sekitar Tangerang dan Maut khususnya, tentunya nanti ini merupakan peluang yang menarik untuk bisa digeluti sambil kuliah, sambil mengembangkan bakat kreatifnya di wilayah tempat kita memiliki 1 hektar sebagai kawasan wisata alam dan pusat perkampungan yang akan kita kembangkan ke depan. Nah, dalam konteks dunia pendidikan terdampak COVID-19 sekarang ini, tentunya perkuliahan yang dikelola dengan cara daring adalah pilihan yang menarik bagi anak muda. Artinya UNT dengan program PKUB ya, jadi program berbagi UNT berbagi, jadi memungkinkan anak kuliah sambil tetap tidak meninggalkan pekerjaan atau usahanya. Nah, kami ingin mengajak adik-adik kita yang ada di Tangerang, khususnya yang di SMK 5 Negeri Tangerang dan pesantren Al-Furqan, mudah-mudahan berminat nanti bergabung kuliah di Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif. Tentunya ini ada program yang kita kelas bersama PICU. PICU akan mengawal perkuliahan ini nanti. Kalau banyak siswanya atau mahasiswanya di berbagai tempat, bakal mungkin di tempat lain, akan ada rombongan-rombongan belajar khusus yang dibina dengan menggandeng perkumpulan PICU dari Indonesia. Tentunya pola perkuliahan hari ini mempertemukan kalian, tapi tidak hanya sekitar mahasiswa di Tangerang saja, akan berjumpa dengan anak-anak mahasiswa yang bergabung di Institut Seni dan Indonesia ISI Jogja, mungkin di ISI Bali, di ISI Panjang. Nah, itu hasil kerjasama yang kita kemas kemarin waktu pra-event kreatif pandemik oleh PICU Kreatif Indonesia, dan sudah ada MOU dengan Rektor Universitas Muda Tangerang. Nah, mudah-mudahan teman PICU Kreatif Indonesia, Mas Tony dan Mas Sarmil pada hari ini, dua narasumber kita yang akan memberikan wawasan kreatif mata, bagaimana dunia fotografi bisa kita manfaatkan untuk menjadi income generating, sumber income teman-teman para milenial. Tentunya saya berharap dunia kreativitas ini digeluti sambil tetap belajar, gitu. Belajar terus dan belajar terus. Nanti mungkin untuk sambutan dari kami, mudah-mudahan nanti di dalam proses diskusi ini akan bergabung Ustadz Boti Nasir yang pimpinan pesantren Al-Furqan, untuk bisa menjelaskan bagaimana
prospek pengembangan ke perkampungan lain yang akan kita berdepan bersama dengan Universitas Muda Tegal. Kemudian Mas Tommy dan Mas Rafael, waktu kami persilakan kepada Anda berdua untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya sehingga bagaimana wawasan tentang dunia fotografi tidak hanya sekedar hobi atau mungkin pekerjaan sambil, tapi juga menjadi pekerjaan utama yang sebagaimana Anda juga melakukan berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya suara saya dengar ya? Kedengaran, halo, Pak. Ya. Lanjut Mas Tommy dulu, nanti setelah Mas Tommy Mas Rab ya. Tolong hostnya kalau ada presentasi ya. Silakan Mas. Ya, ini Ya, sekarang silakan. siapa dulu Pak? Mas Tommy dulu. Oh langsung berarti ya Pak? Ya, langsung saya. Ya, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dekan, juga Pak Rabenir dan teman-teman peserta BIMTEK ini ya. Saya kira ini hari yang menarik dan semoga nanti bisa bermanfaat untuk konten-kontennya itu untuk kita semua. Saya akan langsung mulai dengan paparan ringkas dulu tentang di dunia film ya. Tapi saya akan perluas sedikit, jadi lebih ke digital karena film saat ini tidak hanya diproyeksikan ke bioskop, tetapi juga sudah banyak layar lain dalam tanda kutip layarnya ya di internet, kemudian di televisi dan lain sebagainya. Jadi peluang untuk bagaimana kita menggarap media kreatif film ini menjadi jauh lebih terbuka. Jadi paparan saya tentang digital storytelling-nya. Ya. Ini mohon izin saya mau share mungkin hostnya boleh saya buka ini. Saya mau share file, ya. Saya belum bisa share ini, Bapak. Boleh dibukain ininya? Ya. Ya. Belum bisa, Pak. Tolong di-enable dulu biar saya bisa share file, Pak. Masih belum bisa? Ini saya belum bisa share PowerPoint saya. Bisa dibantu mungkin Pak Rabenir atau Mas Pak Admin ya, saya bisa dibantu untuk ini. Pak Admin ya sepertinya. Pak Admin yang megang hosting ya. San. Ya, Pak Isan minta tolong dibuka ini screen saya biar saya bisa share gambar, presentasi dan juga video. Belum bisa? Mas Tommy bisa udah kayaknya Mas Tommy. Kita coba ya. Oke, ya. Udah kelihatan?
Ya, Sudah kelihatan ya, Pak? kelihatan. Oke, baik, teman-teman ya. Jadi ringkas saja, saya ingin menyampaikan betapa pentingnya di dalam dunia film, lebih luas lagi dunia digital ini kita memahami tentang digital storytelling. Ya. Kenapa ini menjadi penting gitu? Karena hampir seluruh produk yang muncul di media kreatif ya, di film, di televisi, kemudian di internet ya, di media online, medsos, kemudian di segala macam gadget, aplikasi, itu umumnya membutuhkan narasi, membutuhkan pengantar, caption, penjelasan. Jadi kurang lebih apa sih kebaikan dari produk yang akan kita bikin, kemudian bagaimana ia bisa dimanfaatkan, dan lain sebagainya, itu perlu untuk diisi narasinya. Jadi macam-macam perangkatnya ya, interface yang ditampilkan. Jadi ini contohnya adalah yang saya sampaikan. Kemudian apa itu storytelling ya? Saya kira teman-teman sudah terbiasa bercerita dengan siapapun, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan teman-temannya, dengan adiknya, tentang apa yang menjadi mungkin pikirannya, kegelisahannya, segala hal yang pengen disampaikan. Ya. Jadi poinnya adalah menyampaikan tentang sesuatu. Ya. Kalau di dalam film, cerita itu umumnya ada tokoh. Ya. Tokoh itu ngapain? Kuncinya itu ada subjek, ada tokoh melakukan aksi, action. Dan kemudian kalau secara umum 5W1H. Ya. Cerita itu kurang lebih isinya itu. Bedanya kalau di dalam media visual, media film, cerita itu menggunakan gambar. Maka juga dikenal istilah storytelling. Storyboard. Bercerita dengan papan gambar. Itu penting dipahami oleh teman-teman, karena ini berbeda dengan misalnya bercerita dengan hanya lisan. Kalau media visual, media film, semuanya gambar sejak awal sampai akhir. Kemudian ini teknis ya, video digitalnya, bagaimana peralatan kita butuhkan. Yang hari ini dengan smartphone yang ada kameranya, smartphone ini sudah bisa digunakan untuk untuk melakukan perekaman dan juga nanti membuat konten ya. Nah, hal yang sering saya tekankan untuk teman-teman yang pengen belajar film dan konten secara umum adalah menegaskan tujuannya apa. Ini penting ya, agar kita fokus ya. Kita mau bikin apa, film kayak apa, konten atau video kayak apa, tujuannya untuk apa, kemudian siapa kira-kira penonton kita. Kita punya sumber dana, sumber daya peralatan, tim, punya atau enggak? Kekuatannya bagaimana? Kita punya minimalis atau bisa maksimal? Ini perlu dipahami agar karya kita maksimal. Ini penting banget soal paradigma, kerangka berpikir pekerja kreatif untuk masuk ke industri, masuk ke juga wilayah pasar-pasar yang beragam. Kalau kita paham, oke, kita misalnya membuat film pendek untuk YouTube. Membuat film pendek untuk kita sebar lewat grup medsos, lewat WA misalnya, atau lewat segala macam medsos. Tentu berbeda dengan kita akan membuat film misalnya dengan untuk bioskop atau layar lebar. Itu sangat berbeda. Jadi teman-teman sekali lagi ini penting untuk dasar ya. Jadi kita mau bikin apa, untuk apa? Kita punya sumber daya apa? Bahasa kasarnya kita perlu tahu diri ya. Agar kita nanti terjangkau prosesnya. Kemudian teknis ada dua hal di dalam produksi film, produksi video, produk visual secara umum.
yang sudah audiovisual ada dua. Yang pertama adalah unsur visual atau gambar. Yang kedua adalah unsur audio atau suara, ya, atau sound. Kalau visual juga istilahnya ada image, ya. Tapi teman-teman kalau butuh materi ini bisa saya share nanti ya, tenang aja, ya. Unsur visual itu apa saja? Ya, tentu saja gambar perlu direkam dengan cahaya. Kalau tanpa cahaya maka gelap. Ya, misalnya kayak gitu. Ini rata-rata nih teman-teman ketahuan ini, mana yang sensitif cahaya, mana yang enggak ini ketika webinar kayak gini, ya kan? Ada yang gelap tampilannya, ada yang cukup cerah. Ya, jadi ini salah satu hal penting di dalam media visual. Bagaimana tampilan kita agar pas itu salah satunya dengan cahaya. Kemudian juga hal-hal lain ya, kita memahami apa yang bisa kita sampaikan kepada audiens. Seperti saya ini menyampaikan dengan ada yang tulisan, ada yang visual, gambar diam, tapi nanti juga ada gambar gerak. Termasuk juga dengan video-video yang kita rekam, foto, peta, grafis, dan lain sebagainya. Jadi banyak elemen visual yang bisa kita olah untuk menjadi bagian dari film, menjadi bagian dari konten yang akan kita ceritakan kepada penonton, kepada audiens. Jangan lupa juga kalau audiovisual unsur suara. Ya, ada 3 paling enggak teman-teman ya. Ada 3 ini, kelihatan ya 3. Seperti ini pembicaraan, bisa monolog, bisa dialog, ya, bisa narasi, ya. Kemudian juga bisa wujudnya musik, ya, digarap sendiri maupun aransemen ulang, ya, dan juga sound effect. 3 item musik suara, elemen sound ini penting diperhatikan karena sama kayak saya misalnya ketika bicara sekarang teman-teman, kalau suaranya tidak clear, tidak jernih, tidak jelas, tentu nggak enak didengar. Jadi penting banget di dalam karya audiovisual, karena film itu karya audiovisual, suara itu juga penting. Ya, bayangin kalau kita sekarang ngomong bareng, pasti tabrakan suaranya, nggak enak. Perlu diatur, perlu diolah, perlu digarap. Jadi sekali lagi, selain visual, elemen suara ini tolong diperhatikan benar, teman-teman. Ya. Kemudian saya akan mulai lagi tentang visual, sedikit diperdalam ya. Kita perlu memahami bahwa penonton itu perlu diberitahu adegan demi adegan dengan jelas ya. Dan karena sekali lagi ini adalah film atau media visual atau konten ya yang jelas bisa dilihat, maka sarana utamanya untuk menyampaikan pesan itu adalah hal yang ditangkap kasat mata. Itulah bahasa visual. Contoh ini. Sama-sama keypad laptop misalnya atau sebuah laptop, kita akan filming atau kita akan potret itu akan memberikan dampak yang berbeda, ya. Jadi misalnya sisi kiri ini tentu berbeda dengan sisi kanan maupun bawah, dan juga tengah. Sisi kiri memperlihatkan seseorang yang sedang melakukan kegiatan di depan laptop. Sisi tengah ini hanya sebuah tangan yang berada di keypad. Yang lain close up. Yang sisi kanan dan atas bawah ini close up. Yang satu mengedepankan tombol enter, yang satu mengedepankan tombol delete. Sama-sama close up, fokus ya. Tapi beda. Poinnya beda. Yang satu menegaskan enter, yang dua delete. Beda lagi dengan yang ini. Audiens tidak akan memperhatikan latar belakang, tapi yang akan diperhatikan lebih ke kacamatanya. Nah, fokus ya, bahasa visual ini penting ketika kita sebenarnya mau menyampaikan apa. Itu nanti teman-teman kita semua akan belajar tentang namanya type of shot ya, detailnya nanti. Contoh lagi seperti ini ya. Di dalam satu shot tentang beberapa produk ya, kita akan bisa memberikan kepada penonton pengalaman, persepsi atau dampak yang berbeda. Ya, contoh 4 gambar ini. Ya.
Sama-sama gelas berisi air putih, ya, tapi akan beda. Secara visual, yang langsung mencuri perhatian yang mana kira-kira? Saya kira yang bawah. Mungkin teman-teman punya pengalaman berbeda, tidak apa-apa. Tapi kalau buat saya, yang bawah ini mencuri perhatian. Karena berwarna. Yang atas tidak berwarna, yang itu dari sisi warna. Belum nanti dari komposisi dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya memahami teman-teman namanya bahasa visual. Ada yang menyebutnya bahasa rupa, ya, visual language. Ini penting. Oke. Ada dua hal yang prinsip di dalam bahasa visual, teman-teman. Yang pertama adalah bahasa yang universal, ya. Seperti tadi itu, contoh universal adalah gambar gelas, ya gelas. Intinya adalah gambar yang bisa ditemukan sehari-hari, yang mudah dipahami oleh penonton atau audiens. Hal yang sehari-hari, ya. Tadi gelas, laptop, dan lain sebagainya. Orang tidur, orang duduk, orang mandi, dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang sektoral. Nah, ini bisa nanti kita bahas waktu yang berbeda karena bisa panjang. Paling tidak ada dua itu tadi yang saya tegaskan. Satu universal, yang kedua adalah personal. Nanti yang sektoral lain waktu kita bahas, teman-teman. Apa perbedaannya bahasa visual yang universal dan personal? Kalau universal, relatif bisa dipahami oleh semua penonton. Tetapi kalau personal, tidak. Personal ini biasanya bahasa visual yang sangat intim, yang hanya diketahui oleh pembuatnya. Di dalam dunia visual, dunia film, ini penting dipahami. Kita mau bikin bahasa visual yang seperti apa? Agar penonton tidak salah paham. Kita mau membuat film apa atau konten apa? Agar penonton mengerti. Apakah film fiksi biasa, drama biasa, atau kita mau membuat film yang misalnya surrealis, yang abstrak. Kalau yang biasa misalnya, kita perlu bahasa visual universal. Tapi kalau membuat karya film atau karya visual atau konten yang mungkin ekspresi personal, bisa menggunakan bahasa visual yang lebih personal, lebih abstrak. Ya. Karena ini multitafsir. Tadi bahasa suara sudah saya sampaikan, prinsipnya adalah segala yang terdengar di dalam film, di dalam konten visual, itu bahasa suara. Ada 3 itu tadi ya, teman-teman. Nanti akan saya contohkan habis ini, pentingnya bahasa visual dan suara. Tanpa ada dialog pun, dia bisa membuat satu dramatisasi. Ya. Kemudian ini bagian terakhir, teman-teman, dari yang saya paparkan, teknis. Kita belum memahami, saya kira teman-teman juga sudah terbiasa. Mengapa kita akan menyampaikan gambar kepada penonton, itu menggunakan close up misalnya, seperti ini, atau extreme close up, seperti ini, atau yang lebih ekstrim long shot, atau wide shot. Ya. Tentu punya tujuan. Jadi tidak semata kita memotret orang, kita filming adegan, itu oh ini kayaknya asiknya begini. Tidak. Tapi tujuannya apa shot itu? Misalnya, ketika kita melihat extreme close up ini, kita nggak akan pernah tahu tokoh ini berada di mana. Karena memang tujuan extreme close up hanya, atau close up misalnya, ini adalah ekspresi dari pemain, ekspresi dari aktor, ekspresi dari seseorang yang terekam kamera. Akan berbeda dengan wide shot, ya, long shot, mau bahkan ekstrim. Seseorang ini akan kelihatan dia berada di mana. Ada identifikasi geografis di situ. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, setiap mau membuat shot ada tujuan di dalam film. Ini saya ringkas saja. Secara prinsip, kalau orang ingin memberitahu penonton seseorang itu berada di mana, dia lazimnya bikin long shot atau wide shot atau yang lebih ekstrim lagi.
Kalau dia pengen memberikan ekspresi perasaan dari pemain itu, misalnya apakah dia sedih, bahagia, ya, senang atau bagaimana, lazimnya dia menggunakan close up atau extreme close up. Nah, tapi kalau gerak tubuh, ya, istilahnya gestur, maka sang pembuat film atau pembuat konten dia akan bikin adegan-adegan yang menggunakan tipe shotnya medium. Kurang lebih seperti ini kalau medium shot. Nah, oke. Kemudian teman-teman saya akan kasih satu ya. Ini materinya masih ada beberapa, tapi saya akan langsung kasih contoh filmnya biar biar lebih jelas. Kayak apa efek dramatik ketika bahasa visual itu digunakan dengan kemampuan storytelling yang menurut saya menarik, ya. Ini teman-teman. Saya akan mulai dengan film Lost. Ini filmnya pendek aja, hanya 1 menit ya. Tapi moga-moga bisa ditangkap. Kenapa film ini punya storytelling menarik dan juga dengan bahasa visual yang sederhana, tetapi membuat penonton, menurut saya, paling tidak saya yang nonton, itu akan tergoda atau terganggu. Ini apa ini? Kita lihat sebentar. Saya akan cek audionya dulu sebentar, teman-teman. Satu. Iya. Jadi dari dia. Oke ya. Jadi itu film pertama ya. Tadi suaranya muncul nggak, teman-teman? Suara muncul, gambar nggak muncul. Apa, Pak? Gambar nggak muncul. Oh, gambar nggak muncul? Ya. Saya ulang sebentar. Gambarnya muncul nggak nih, Pak? Belum. Gambarnya kelihatan nggak ya? Belum. Nggak muncul. Oke, sebentar. Muncul. Oke, baik, saya ulang filmnya. Suaranya juga udah kedengeran ya, Pak ya? Coba ulang lagi. Oke, sebentar. Oke, kelihatan, Pak? Kelihatan, terus. Video kan gak enak kalau dipakai orang
Oke, filmnya tadi kelihatan ya Pak ya? Kelihatan. Oke, jadi itu teman-teman tadi saya betapa pentingnya bahasa visual di dalam film barusan. Cuma 1 menit dari adegan pertama sampai terakhir itu ditampakkan bagaimana adegan itu sudah membuat kita ini apa ya, ya. Seseorang yang melihat-lihat situasi orang lain menggunakan sarana online, dia mencoba melihat dirinya sendiri, ternyata kemudian malah dia diambil atau dianggap saja diculik oleh seseorang. Nah, tanpa ada dialog di dalam film pendek barusan, tetapi langsung bisa membuat penonton ini apa ya. Nah, ada satu contoh lagi yang secara storytelling dan juga visual menurut saya ini juga menarik sebagai sampel ya. Dan hanya dibikin dengan 1 shot teman-teman, 1 perekaman. Ini tentu perlu ketelitian cerita yang menarik ya, dan juga kesiapan tim kreatif di belakangnya. Karena hanya 1 shot tetapi berhasil membuat adegan yang dramatik ya. Adegan yang membuat penonton ingin tahu detik demi detiknya. Kayak apa sih? Saya akan coba sampaikan. Apakah gambarnya kelihatan, Bapak? Cek, apakah gambarnya kelihatan? Ya, kelihatan. Bagus. Saya ulangi. Five more minutes. Seriously, dude, like, piss off. Fine. You happy? I'm getting out. Jesus Christ. What the hell is your freaking problem, bro? Dude. Hello? What the hell? Teknik itu ada angin atau topan atau pengaruh itu kan. Oke. Ada pengaruhnya bisa ditarik. Baik teman-teman ya. Jadi terasa bedanya ya film pertama dan kedua. Tingkat dramatisasinya, adegan demi adegannya, pergerakan kamera, artistiknya, soundnya, suara, musik, efek, sangat membantu film ini untuk menyampaikan sesuatu kepada kita, kepada penonton. Sesuatu yang saya menangkapnya sebagai menegangkan.
Karena di dalam film pendek biasanya ada dua saja yang menjadi perhatian dari sang pembuatnya. Dia mau bikin suspense atau surprise. Ya, ini penting dipahami. Anda mau kasih suspense atau surprise kepada penonton. Ya, kalau nggak ada dua itu filmnya akan flat, biasanya begitu. Jadi di dalam film, di dalam media visual, di dalam digital storytelling, ya, sebenarnya tidak hanya di film, ini penting sekali memahami itu. Cerita dan bagaimana menceritakannya, ya. Nah, bahasa visual menjadi penting. Bahasa suara juga menjadi tidak hanya pelengkap, tetapi juga kekuatan yang berimbang antara visual dan suara. Mungkin dari saya sementara ini dulu, teman-teman, nanti bisa dilanjut ngobrol-ngobrol ya. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjut diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Tommy, jadi mudah-mudahan nanti kita langsung sesi tanya jawab atau presentasi dulu Mas Rap? Saya ikut aja Pak, tapi mungkin Mas Rap dulu boleh Pak, biar lengkap. Karena nanti ya silakan kalau ada yang mau bertanya di chat dulu aja di bagian chat informasi teman-teman yang ingin bertanya. Nanti saya catat. Untuk sementara kita dengarkan presentasi dari Mas Rabenir. Karena nanti perkawinan antara fotografi dan film perlu keterpaduan informasi yang harus dicerna dulu sehingga nanti pertanyaan bisa lebih komprehensif ya. Jadi silakan Mas Raf tentang fotografi ya. Baik, terima kasih Pak Zul. Langsung aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang terhormat Pak Zul, Pak Dekan Parinkraf, UMT, pada Jaro Anang yang menemani di situ sepertinya. Kemudian Mas Tommy, juga kepada Pak Guru dan rekan-rekan peserta yang dari SMK dan dari masyarakat umum itu. Kali ini saya ingin bicara tentang fotografi, tapi sederhana saja karena coba saya akan mulai dengan share screen ya. Bisa minta tolong Mas admin untuk share screen saya ya. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat ya, Mas Pak Zul dan rekan-rekan semua? Ya, silakan ya. Silakan. Terlihat ya? Oke. Belum. Masih Belum. proses. Sudah? Oke. Baik. Saya ingin bicara sedikit tentang bagaimana berkreativitas fotografi sebagai kebiasaan baru gitu. Karena selama ini kan memang sudah banyak yang menggunakan media fotografi untuk membuat digital diary itu ya, yang berupa buku catatan tapi bentuknya fotografi, ada yang bikin foto book dan lain sebagainya gitu. Mungkin agak susah untuk saat ini karena kita sedang berada pada kondisi pandemik gitu ya. Jadi kalau kita motret kita jadi agak terbatas gitu ya untuk motret di beberapa tempat dan lain sebagainya karena kita masih disuruh untuk di rumah saja gitu. Cuman beberapa minggu ke depan kita akan mulai menghadapi tatanan baru ya, kebiasaan baru, new normal katanya ya. Jadi kita mesti juga bersiap-siap untuk kembali berkreativitas dengan fotografi. Nah, saya akan mencoba memulai dengan kamera apapun kita sebenarnya bisa membuat
karya fotografi. Kalau dulu kita mesti pakai kamera yang mahal-mahal ya, DSLR gitu, kemudian digital single lens reflex gitu. Kemudian ada yang profesional pakai kamera medium format. Kemudian ada yang pakai kamera yang mungkin harganya tidak terjangkau, tapi sekarang kita bisa memotret dengan apapun. Dengan HP yang murah sampai yang mahal semua. Bahkan kamera-kamera HP yang medium itu harga menengah itu sudah bisa mempunyai fasilitas yang seperti DSLR untuk profesional. Jadi kalau dulu sangat mahal membuat kayak fotografi, harus ada di studio, harus membayar film dan lain sebagainya. Kita sekarang udah pakai kamera digital yang hampir pengeluarannya sangat minim lah gitu. Oke, jadi kita bisa memotret dengan apapun setiap hari. Cuman ada hal-hal tertentu yang kita bisa melakukannya supaya karya-karya kita menjadi lebih baik, gitu. Di sini saya akan sharing tiga hal yang mungkin bisa jadi patokan teman-teman untuk bisa membuat karya yang lebih menarik, gitu. Oke, kita lihat yang pertama. Kita bisa bermain-main dengan komposisi. Komposisi adalah peletakan subjek atau objek fotografi pada bingkai saat pemotretan. Jadi kalau kita melihat layar LCD itu, persegi 4 itu adalah bingkai kita, gitu. Bingkai yang bisa digunakan untuk patokan bagaimana kita meletakkan objek atau subjek. Yang penting buat kita untuk care terhadap di mana kita meletakkan objek utama, meletakkan objek pendamping, kemudian foreground dan background kita pertimbangkan. Nah, disitulah pentingnya komposisi fotografi supaya fotografi kita menjadi baik, gitu. Jadi seperti menu makanan itu pas gitu, ada lauknya, ada nasinya gitu, ada mungkin kecapnya gitu, atau sambelnya gitu, supaya dinikmati menjadi enak gitu. Jadi itu tip pertama, yaitu komposisi fotografi. Kemudian saya coba share. Bentar, kok macet ya? Bentar, agak berat nih. Maaf, ini agak sedikit. Nah. Saya stop dulu ya, ini kayaknya macet di ininya. Cek. Nah, sebentar. Sebentar. Stop share dulu saya ya. Maaf. Share dulu. Saya ulang share screen-nya. Sudah berubah screen-nya belum? Pak Zul atau rekan-rekan? Masih yang tadi. Oke. Sudah coba saya stop tapi gimana Pak Zul, sudah berubah atau belum? Udah. Masih ya? Sebentar. Ya, mohon maaf. Sini. Sudah berubah atau belum Pak Zul? Belum.
Udah nomor 2. Gimana? Belum. Belum juga. Yang lain mau yang lain. Rekan-rekan, apakah sudah berubah? Oh, Belum ya? Belum, Pak. Oke. Mohon maaf. Sudah? Pak Zul dan rekan-rekan? udah. Oke ya. Ya. Baik. Oke, yang kedua, setelah yang satu tadi adalah tentang komposisi fotografi. Yang kedua, dalam pemotretan fotografi itu kita harus mempertimbangkan peristiwa atau momentum. Jadi pemotretan yang baik biasanya yang berisi peristiwa puncak atau peristiwa yang memiliki kesan dan istimewa. Misalnya ketika di peristiwa 17 Agustusan lomba-lomba, biasanya ada lomba untuk mecahin plastik yang berisi air. Nah, momen puncaknya adalah ketika plastik itu pecah itu. Ketika plastik itu dihantam dan pecah, itu momentum istimewanya ada di situ atau peristiwanya ada di situ gitu. Biasanya kejadian-kejadian tersebut adalah kejadian yang hanya sepersekian detik tapi sangat bermakna. Beberapa istilah yang sering dipakai di dunia fotografi adalah decisive moment gitu. Kalau kita biasanya menyebutnya momen puncak gitu. Tuh. Kemudian yang ketiga itu adalah yang penting adalah kemudian ada pencahayaan seperti tadi sampaikan oleh Mas Tommy. Bukan hanya di film tapi di fotografi juga semacam itu. Karena pencahayaan itu sangat penting. Karena fotografi sendiri adalah berasal dari kata fotos dan grafos, yaitu menggambar dengan cahaya. Jadi tanpa cahaya kita tidak bisa menangkap bayangan atau gambar yang bisa direkam oleh medium fotografi. Nah, di pencahayaan ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita misalnya motret pengen yang hal-hal yang seram gitu, biasanya cahaya itu biasanya ditaruh di bagian bawah sini itu cahaya. Jadi kelihatan ada bayangan. Nanti kita akan contohkan gitu. Kemudian ada untuk menampilkan cahaya profil manusia yang dramatis, kita bisa meletakkan cahaya di samping gitu. Nanti kita akan coba lihat contoh-contohnya. Kita langsung aja ke contoh-contoh komposisi yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa melihat foto yang pertama. Ini adalah foto sebuah gedung, sebuah galeri gitu ya, di Yogyakarta, yang kemudian difoto dengan kamera kebetulan waktu itu ada kamera yang pakai film ya. Tapi kita tidak serta-merta kemudian memotret gedung gitu, hanya gedungnya saja. Kita juga bisa membuat upaya supaya gedung ini lebih menarik, misalnya dengan komposisi. Komposisi yang bisa kita lakukan dengan objek yang seperti ini adalah komposisi framing namanya. Jadi komposisi framing itu meletakkan objek utama gitu. Misalnya gedung ini pada sisi tertentu dan kita agak sedikit ya mungkin mundur sedikit gitu. Kita mundur sedikit mencari sesuatu yang bisa seakan-akan membingkai gedung ini. Misalnya ada ranting-ranting pohon gitu ya. Yang kalau kita lihat mungkin cukup artistik gitu ya. Lalu kita coba membingkainya gitu. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas kita bingkai dengan ini. Tentu saja kalau kita mau tidak melakukan upaya komposisi, yang ada hanya gambar gedung aja, dan menurut saya akan kurang menarik. Akan lebih menarik dengan upaya membingkai dengan ranting-ranting pohon yang menjurai seperti ini. Ini salah satu komposisi framing dan
yang bisa kita lakukan di foto-foto landscape. Kemudian ada beberapa komposisi lagi yang sangat umum dilakukan di fotografi, yaitu aturan sepertiga gitu. Aturan sepertiga itu semacam mempunyai membayangkan bahwa dalam satu bingkai itu ada garis perpotongan. Kalau kita lihat ada garis perpotongan merah ini yang vertikal kita potong vertikal juga kita potong menjadi 3 bagian, sehingga kita mempunyai 9 bagian yang terpotong dari bingkai yang ada. Adalah di mana perpotongan garis-garis yang warna biru itu adalah letakkan objek atau subjek di dalam gambar ini supaya untuk membuat gambar menjadi baik gitu. Jadi peletakan di bagian biru, di bagian biru ya masing-masing ini akan center of interest kita menjadi kuat dan akan menjaga keseimbangan frame. Oke, ini adalah aturan sepertiga. Kemudian ada juga yang akan membuat menarik foto-foto kita adalah pengulangan-pengulangan. Kalau kita lihat gambar di sini ada pengulangan yang cukup banyak ya. Misalnya garis-garis di bagian dinding ya. Di garis-garis bagian dinding itu ada beberapa kali pengulangan pilar. Itu. Kemudian di bagian lantai itu ada pengulangan-pengulangan juga tuh. Kotak-kotak yang berulang sampai menuju ke point of interest kita. Di bagian jendela juga ada pengulangan-pengulangan, sehingga pattern atau pengulangan-pengulangan yang berirama seperti ini akan membuat gambar yang kita hasilkan menjadi menarik. Apalagi jika ada point interest yang kemudian ada dan bisa kita baca jelas di sana. Kemudian ada tips lainnya, yaitu adalah peletakan point of interest. Di gambar ini ada beberapa point of interest, bukan beberapa ya, satu point of interest dan beberapa objek pendukung yang juga mengarahkan pandangan kita ke center of interest atau point of interest orang yang memakai payung di ujung sebelah sana. Jadi gambar-gambar atau pohon-pohon yang muncul dalam gambar ini sebenarnya mengarahkan atau berulang dan mengarahkan kepada point of interest yang Jadi di foto ya. Itu beberapa tips untuk komposisi ya. Kemudian kita bisa juga Saya cari tempat lain. Jadi orang mau aktivitas juga ragu. Halo Pak Zul. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, kita ke poin kedua terkait dengan peristiwa. Tadi tentang komposisi, kita masuk ke bagian peristiwa. Nah, kita perlu mempertimbangkan ketika kita akan memotret, kita harus menunggu momen gitu, atau kita menjebak momen gitu. Jadi kalau kita menemukan satu tempat di mana ada objek background ya, subjek background atau objek background yang menarik, misalnya ada pohon ada misalnya satu gedung yang menarik dengan warna-warni gitu. Kemudian ada masyarakat yang sedang lalu lalang, tapi tidak ada point of interest gitu. Kita harus menunggu di situ. Jadi kita mencoba untuk menjebak momen. Jadi kita udah siap-siap dengan subjek yang jelas gitu, yang menurut kita menarik. Tinggal kita tunggu objek yang ada. Misalnya, tiba-tiba ada
becak yang sedang lewat dengan membawa hal tertentu ya, yang misalnya barang dagangan yang sangat banyak gitu, dan didorong kemudian kita ngambil gambar. Itu adalah menjebak momen. Ada juga yang momen yang tidak bisa dijebak gitu, tapi kita hanya bisa menunggu saja, menunggu peristiwa yang ada. Misalnya kejadian demo ya, demo yang kita lihat gambarnya ada di sini. Ini adalah momen ada mahasiswa dan masyarakat yang demo, kemudian berada di kondisi panas dan mereka duduk-duduk dengan pakai sepatu. Di sini ada gambar sepatu, ada becak dan mahasiswa, dan tiba-tiba ada aparat yang membersihkan tempat itu dengan mengusir pendemo dengan pentungan lah, dengan berbagai macam hal gitu ya, dengan gas air mata dan lain sebagainya, sehingga sepatu-sepatu yang tadinya untuk tempat duduk mahasiswa sudah sangat berantakan di jalan raya, sehingga waktu itu aparat meminta untuk dibersihkan setelah kejadian bentrok yang ada gitu. Jadi waktu itu ini masuk di Asia Week, majalah Asia Week, dan kita lihat ada foto-foto becak dengan mengambil sepatu-sepatu, dan kalau kita lihat di bawah ada helm yang pecah dan batu-batu yang berserakan, itu akibat bentrok yang terjadi waktu itu. Ini adalah salah satu contoh momen yang bisa didapat di demo-demo yang ada gitu. Kemudian coba kita lihat, mohon maaf ini sepertinya macet lagi ya. Saya stop dulu, mohon maaf. Saya stop dulu. Ya, ini mungkin terlalu berat sepertinya. Sungguh berat ya. Ya. Oke. Masih belum jalan ya, Mas Pak Zul ya? Saya stop. Belum, Pak. Mohon maaf rekan-rekan, ini terlalu berat sepertinya. Ya. Mas yang tadi, Pak. Oh, masih yang tadi ya? Oke, sebentar ya Mas ya. Oke, mohon maaf. Oke. Belum terlihat ya, Mas? Belum. Oke. Pakai HP aja udah tulis ada gunung gitu. Apakah sudah apa kamera masih nomor 2. masih nomor 2 ya? Oke. Masih nomor 2. Ya, oke. Ya, kita juga bisa mengambil momen-momen humanis ya, walaupun yang difoto bukan manusia ya, tapi kita bisa merasakan, bisa terlihat ya di sini orang hutan atau simpanse ya, sepertinya orang hutan ini ya. Ya, di sini juga kita bisa melihat momentum peristiwa yang cukup humanis itu, walaupun bukan manusia. Tapi kita bisa merasakan bahwa bagaimana ketika mereka para binatang itu kehujanan gitu. Kita juga bisa merasakan kalau kita kehujanan dan lain sebagainya. Itu juga momentum-momentum yang bisa kita ambil gitu ya, untuk mengasah fotografi kita, juga perasaan kita sebenarnya gitu. Kemudian kita juga bisa mengambil
mengambil gambar-gambar yang cukup menarik. Kalau kita lihat secara sepintas kelihatannya adalah manusia yang bersayap gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah kecekatan fotografer ketika menangkap gambar merpati ya, merpati yang sedang terbang, dan di balik merpati itu sebenarnya ada manusia gitu. Tapi ketika foto ini ditampilkan kemudian menjadi satu semacam kita apa ini? Apakah ini gambar atau angel atau apa gitu ya? Karena gambaran kita adalah manusia yang bersayap adalah malaikat atau angel gitu. Jadi kita bisa memainkan fotografi dengan membuat foto-foto yang menarik dari percampuran berbagai objek dan subjek gitu. Kemudian kita juga bisa melihat momen atau peristiwa yang cukup menarik gitu, walaupun itu pada saat berdiri di balik cerita itu ada di balik foto itu ada cerita yang sebenarnya mengenaskan gitu ya. Ini momen di luar demo di Kashmir ya, India gitu, yang kebetulan memenangkan hadiah Pulitzer Prize untuk kategori feature fotografi. Kita melihat ada gambaran pendemo yang levitasi atau apa yang penting mobil polisi ya, mobil polisi yang peristiwa di demo di sebelumnya gitu. Oke, itu adalah bagian kedua. Jadi bagian pertama tadi adalah komposisi fotografi, bagian kedua adalah momen dan peristiwa. Dan kita tips selanjutnya adalah pencahayaan. Ini nggak bisa diabaikan karena pencahayaan itu sangat vital di fotografi maupun di film gitu. Tadi Mas Tommy menggambarkan bagaimana cahaya itu membuat subjek objek itu menjadi lebih menarik gitu, dengan gelas yang warna-warni dan lain sebagainya. juga ya. Di sini ini adalah foto dua anak kecil yang waktu itu pada peristiwa gempa sebenarnya ya, pada peristiwa gempa, dan kemudian di bagian belakang itu berantakan karena masih belum Tapi dua apa dan peserta sih fotografi anak kecil ini tiga dong, tiga ayo belum bisa bersekolah karena gedungnya namanya apa? peserta didik ini tidak mempunyai untuk belajar, atau anak-anak ini belum bisa belajar. Yang bisa mereka lakukan adalah membersihkan ini. Cuman di sini ada cahaya-cahaya yang muncul ya. Jadi cahaya ini muncul ketika subjek utama anak-anak kecil itu disinari dari belakang. Background-nya itu lebih gitu. Jadi pencahayaan ini biasanya sering memenangkan lomba foto dan maupun kompetisi ya, karena cukup kompleks membuat dimensi di bagian tubuh subjek ya. Cahaya ini kemudian ada cahaya-cahaya lain yang bisa kita lakukan kayak semacam cahaya dari bawah. Ini potret tapi menggunakan cahaya dari bawah wajah itu supaya menimbulkan kesan tertentu. Cahaya semacam ini biasanya digunakan untuk film-film horor maupun suspense ya. Si ini saya ini. Kemudian ada juga macet lagi nih. Mohon maaf nih. Lagi-lagi macet. Saya stop dulu screen-nya. Oke. Sudah terlihat ya, rekan-rekan semua ya. Oke. Ada juga pencahayaan yang
sering kita lakukan ya. Ini mohon maaf, ini bagian dari poster film Kulon Diko Sami, tapi gambar dari poster ini adalah siluet. Jadi cahaya dari belakang, tetapi agak berbeda dengan rim light tadi. Kalau yang rim light itu backgroundnya gelap, tapi kalau yang siluet semacam ini yang membuat subjek menjadi putih gitu, menjadi hitam ini, ketika ada sinar dari belakang subjek, tetapi backgroundnya Itu tuh. menimbulkan siluet. Cuma itu. Ya, ini adalah foto-foto siluet. Kemudian bagaimana membuat portraiture yang menarik? Nah, ini cahaya samping akan membuat portraiture atau profil dari wajah ini sebenarnya lebih menarik walaupun tidak terlihat sebelah sebenarnya. Gitu. Kalau kita membuat foto-foto yang cahayanya langsung di depan jelas semua itu, semacam pas foto itu, mungkin kita tidak mendapatkan Kalau dari belakang, dramatis dari foto ini ya. Makanya cahaya-cahaya samping ini bisa dilakukan, diupayakan untuk membuat foto-foto teman-teman, portraiture teman-teman itu menjadi lebih menarik gitu. Nah, itu sedikit sekilas dari tips-tips yang bisa dilakukan untuk membuat fotografi yang menarik gitu ya. Jadi tadi pertama adalah komposisi, ada pattern, ada rule of third gitu ya, aturan sepertiga, ada pengulangan-pengulangan yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah decisive moment atau momen puncak atau momentum peristiwa. Jadi kita harus memilih peristiwa-peristiwa supaya foto kita menjadi menarik dan punya cerita gitu. Kemudian yang terakhir tadi adalah cahaya, tidak boleh dilupakan karena memotret memang sebaiknya adalah mengupayakan cahaya semaksimal mungkin supaya gambarnya menarik. Saya kira itu tadi gambar-gambar yang ada saya susun dari National Geographic, Associated Press, dan Raleigh, Pinterest, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa, sebelum saya akhiri, saya bisa dihubungi di raberin@gmail.com untuk konsultasi atau apapun, atau WA yang tertera di situ. Jadi teman-teman semua bisa melakukan fotografi baik di saat pandemik seperti ini dengan foto-foto yang mungkin di dalam rumah dengan masker seperti yang terlihat di sini. Ini karya Tatsuya Tanaka ya, dengan model-model miniatur dan lain sebagainya. Atau kita mempersiapkan diri untuk masuk ke era new normal, kebiasaan baru. Kita tetap bisa keluar, bisa mengambil objek dan subjek gambar yang kompleks dengan tetap sehat, dengan masker, dengan menjaga jarak dan lain sebagainya. Saya kira sementara itu rekan-rekan semua, mohon maaf dari tadi ini sangat berat karena PowerPoint-nya ada di cloud itu. Jadi saya harus mengambil gambar. Terima kasih semuanya. Nanti bisa disambung dengan diskusi. Waktu dan tempat saya serahkan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Sabir sama Mas Tommy. Jadi rekan-rekan semuanya atau ya peserta Zooming atau webinar Fintech Fotografi, sedikit saya ingin ulas. Nah, kedua narasumber ini adalah mereka di samping jadi dosen juga praktisi. Dan dari riwayat CV mereka itu mereka orang-orang yang mempunyai portofolio dulunya kuliah sambil berusaha. Jadi dengan kemampuan teknik fotografi mereka tetap bisa kuliah dan menjalankan usahanya secara maraton sehingga bisa mengantar mereka sekarang menjadi dosen dan tetap dengan profesi sebagai fotografer. Nah, Mas Tomia banyak menciptakan film-film dokumenter pendek. Jadi beliau banyak membantu para pesantren dan sekolah untuk membuat film-film dokumenter tentang profil lembaga
Dan Mas Radha ini adalah founder dari Picu Kreatif Indonesia. Jadi Picu Kreatif Indonesia adalah komunitas Picu Kreatif yang ada di Indonesia dan sudah berkali-kali mengadakan event-event yang tidak hanya skopnya nasional, juga internasional ya. Pernah dengan Swiss ya, dengan dosen di Swiss juga dengan dulu dengan Nepal ya. Jadi kemudian dan juga dulu pernah melakukan event di komunitas kreatif Tangerang Selatan ya, dari Badan Ekonomi Kreatif. Nah, saya lihat karena ada pertanyaan di sini, Mas Raf sama Mas Tommy, mungkin saya sedikit ingin mengelaborasi ya. Dari paparan Anda berdua tadi, dalam konteks saya orang bahasa, tentu saya lihat ini sebuah keterampilan perpaduan antara 3 bahasanya. Jadi bahasa visual, bahasa verbal, dan bahasa virtual. Jadi kalau bahasa verbal itu teks tertulis, kalau bahasa visual mungkin lebih pada Mas Ramil dengan fotografinya, dan bahasa virtual itu lebih kepada si Mas Tommy tadi, membuat film, memvirtualkan gagasan-gagasan yang sudah berbentuk teks dan visual. Nah, dalam konteks tiga keterampilan teknis tadi, apakah itu komposisi, peristiwa, dan pencahayaan tadi, Mas Raf dan Mas Tommy, saya ingin Anda berdua sedikit mengelaborasi pengalaman teknis di lapangan yang ketiga tadi, apakah komposisi, peristiwa, dan pencahayaan, mana yang terpenting terlebih dahulu untuk dikuasai sehingga kita bisa menjadi seorang fotografer atau membuat film dokumenter yang baik gitu. Dan kedua pertanyaan, kira prospek kegiatan berfotografi dia dan membuat film dokumenter dalam konteks kekinian di normal ekonomi baru kita ini, kira prospeknya untuk dijalankan bisa nggak Anda berikan tip dan trik sehingga bisa menopang anak-anak atau teman-temannya ingin kuliah sambil berusaha juga tadi. Mungkin pengalaman pragmatisnya. Itu mungkin Mas Tommy sama Mas Raf ya. Coba pertanyaan saya. Mas Tommy dulu. Silakan Mas Tommy dulu mungkin ya. Ya, Pak, mohon maaf ini barusan saya putus koneksi, jadi baru nyambung lagi ke Zoom. Iya. Karena barusan sinyalnya naik turun. Mungkin aja tadi pertanyaan apa? Maaf Pak, saya kehilangan suara barusan. Dari keterampilan mengintegrasikan bahasa visual, bahasa verbal, dan bahasa virtual yang tadi Mas Raf dan Mas Tommy sampaikan kepada Zoomer yang hadir pada acara webinar ini, saya ingin melihat di antara 3 keterampilan teknis tadi, apakah mengenal komposisi yang baik atau peristiwa dan pencahayaan, dan ketiga keterampilan teknis itu mana yang lebih dominan untuk bisa menciptakan gambar yang lebih bagus atau visual yang lebih menarik gitu. Dan kedua mungkin prospek keterampilan teknis, apakah keterampilan buat fotografi maupun film dokumenter dalam konteks kekinian ekonomi baru ini untuk menopang kehidupan teman-teman sambil kuliah bisa nggak? Seperti pengalaman Pak Tommy sama Mas Raf kuliah atau belum kuliah sambil usaha gitu, menjalankan profesinya. Silakan. Baik Pak, saya coba berdasarkan tangkapan saya ya tentang pertanyaan. Yang pertama tentang mungkin faktor mana yang sekiranya paling penting untuk membuat gambar yang bagus, yang tepat gitu ya. Saya akan kembali kepada kita mau bikin tentang apa ya. Ini perlu
teman-teman juga kita semua tegaskan sejak awal soal ide itu. Apa statement kita? Jadi ini penting. Kita mau ngomong apa? Itu yang pertama. Kemudian setelah kita bisa menjawab kita mau ngomong apa dengan gambar, langkah keduanya adalah kita bikin semacam apa? Mungkin secara teknis itu kita breakdown ya. Apakah gambar itu akan kita tekankan? Kita kita maksimalkan di pencahayaan atau komposisi atau warna misalnya, ya. Karena masing-masing punya kelebihan, punya keunikannya sendiri. Permainan cahaya misalnya kita bisa main gelap terang. Permainan warna kita bisa main-main warna panas, warna dingin, dan juga kita bisa warna-warna kalem dan semacamnya. Permainan komposisi kita akan bisa memberikan penonton atau audiens itu point of interest. Apa yang akan kita tonjolkan di dalam komposisi kita. Nah, ini sekali lagi tergantung ke pertanyaan. Kita mau ngomong tentang apa? Misalnya layar yang ketika teman-teman melihat saya sekarang, selain wajah saya tentu di belakang saya ada background misalnya. Tapi saya memposisikan kepala saya ini, misalnya ketika di tengah akan berbeda dengan posisi saya misalnya di sini. Atau di pojok sini. Seperti yang tadi dipraktekkan Mas Rabbenir dalam konsep rule of third ya. Jadi ada kurang lebih 9 wilayah, 6 titik yang bisa kita manfaatkan. Ini kembali kepada kita mau ngomong tentang apa. Ya, ini menjadi penting. Tentu perlu praktek nanti ya Pak ya, dan teman-teman perlu praktek. Kemudian balik ke bagaimana dengan situasi pandemi seperti ini ya. Mohon maaf kalau saya salah tangkap. Kita memanfaatkan konten-konten visual bagaimana? Saya kira banyak sekali hari ini yang mulai orang pikirannya berubah, sikapnya berubah, perilakunya berubah karena pandemi. Termasuk di dalam bervisual, berfilm, bermedia, bervideo, berkreativitas. Nah ini saya langsung pengen menyampaikan kepada teman-teman nih, bagi yang pengen menantang dirinya untuk semacam membuat sesuatu visual, karya visual, seni visual yang ingin diberdayakan atau dimanfaatkan di dalam situasi seperti ini. Silakan teman-teman nanti membuka imagifest.com teman-teman ya. Jadi saya akan share sedikit kalau boleh untuk menjawab ini ya, sebentar. Jadi salah satu cara untuk menguatkan, memberi manfaat karya kita kepada selain tentu untuk kepentingan ekonomi misalnya, tapi juga kepentingan yang lebih luas, misalnya kemanusiaan, itu salah satunya bisa teman-teman mungkin minta tolong Jose, saya mau share sedikit, mungkin sekitar 30 sampai 1 menit. Saya mau share website. Sudah, Mas. Oke, sebentar ya Pak, saya mau share sedikit. Nah ini, apakah udah kelihatan teman-teman? Ya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa ini tantangan untuk membuat karya visual dari mulai still image sampai dengan motion ya. Dari yang sangat sederhana sampai yang sangat rumit menurut teman-teman. Ini untuk teman-teman mau ngomong apa? Karena karya ini akan didedikasikan untuk kerja-kerja mendukung kerja kemanusiaan di tengah situasi pandemi ini. Harapannya karyanya tentu mengomongkan tentang itu. Nah, bahasa visual seperti apa yang tepat? Potensinya banyak sekali, yang ada beberapa referensi nanti di situs ini yang teman-teman bisa lihat di bagian karya maupun persona ini ya. Nanti akan terus kita tambah terus konten-kontennya untuk memberi semacam referensi atau contoh.
banyak sekali karya visual sederhana itu yang menarik, yang secara teknis sangat mungkin dilakukan oleh teman-teman di Magifest ini. Ini juga didukung Pak Jul juga, terima kasih ya, oleh Picu, oleh semuanya ya. Saya kira ini kesempatan teman-teman untuk menantang diri, membuat karya kreatif yang harapannya mengisi situasi yang saat ini sedang menggetarkan di seluruh dunia ini. Karya visual bisa berbicara apa? Ini tantangan buat teman-teman. Kalau berminat, ada hadiahnya nanti karena ini kompetisi nasional. Tapi balik ke yang pertama tadi, utamanya yang apa? Apakah pencahayaan, komposisi, atau kemudian yang lain ya? Saya kira itu nanti kembali ke pertanyaan konsepnya, teman-teman. Kita mau ngomong apa? Tadi Pak Rabenir sudah menyampaikan banyak contoh visual yang saya kira istimewa ya, yang menarik, tentu dengan beberapa tips dan triknya. Sementara dari saya itu Pak, semoga cukup nyambung. Maaf kalau tadi sempat terputus koneksinya. Baik, Mas Tommy. Ini sudah berkaya dari segi pengalaman dia sebagai seorang yang banyak membuat karya-karya film dokumenter. Tentu pemahaman bahasa virtualnya lebih bagus. Itu saya lagi ke Mas Rap dalam konteks pertanyaan sama, tentunya pandangan saya yang banyak menekuni dunia fotografi yang juga berkaitan dengan bahasa visual ya, bahasa visual. Silakan Mas Rap. Ya, terima kasih Pak Zul. Ya, menurut saya dari pengalaman yang sudah itu, apalagi melihat situasi saat ini ya, bahwa keahlian membuat film atau membuat video yang berbasis dari fotografi dan lain sebagainya, karena fotografi is the mother of cinema itu. Jadi fotografi itu dasarnya lah, atau ibu dari videografi, dari fotografi dan lain sebagainya, dari sinema dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat sekarang anak-anak muda sekarang malah kalau ditanya sudah tidak, cita-citamu apa, jadi dokter gitu, ada beberapa yang masih kayak itu, tapi beberapa sudah bilang bahwa dia mau jadi YouTuber gitu, karena YouTuber itu duitnya lebih banyak katanya gitu ya. Ya itu kan produksi konten yang basisnya adalah visual, basisnya adalah fotografis, basisnya cinematic art dan videografi gitu. Jadi apakah belajar fotografi dan videografi ke depan menarik itu? Menurut saya sangat menarik gitu, dan sangat menjanjikan secara penghasilan maupun secara ekspresif ya, baik yang ekonomis maupun yang ekspresif gitu. Itu. Terus kemudian belajarnya dari mana dulu gitu? Sebenarnya kita belajar bisa dari mana aja. Yang jelas dari apa yang kita punya aja, kalau menurut saya ya. Misalnya kita punya kamera HP aja, ya sudah. Kita belajar dari ngulik tentang HP dan kameranya, gitu. Kameranya ada fasilitas HDR, gitu, dynamic range, gitu. Ada fasilitas slow motion, ada fasilitas macam-macam, kita gunakan semua. Fasilitas filter dan lain sebagainya kita gunakan semua. Sepanjang itu membuat karya kita menjadi menarik gitu. Asal jangan karya orang kemudian kita ambil ya, kemudian dihapus gitu. Tapi benar-benar dari karya kita, dari HP yang kita punya. Gitu. Itu aja. Dari ketika kita punya HP, udah kita mulai dari komposisi. Komposisi itu tidak menggunakan kamera profesional nggak apa-apa, nggak punya lighting nggak apa-apa, gitu. Jadi kita pakai HP, oke. Bagusnya di pagi hari karena cahaya. Golden hour-nya fotografi itu antara jam 6 sampai jam 9 kita hunting foto. Atau jam 3 sore sampai maghrib itu. Kita pakai kamera kita untuk motret apapun. Ada masjid kita foto, ada pasar kita foto, ada apapun kita foto. Gitu. Kita mau ngomong tentang apa? Tentang masyarakat kita bisa motret. Kita mau ngomong diri sendiri,
kita motret gitu, apapun gitu, dengan objek yang ada di sekitar kita maupun yang kita kejar, kemana kita bisa kejar. Kalau kita punya lighting itu, misalnya lampu belajar, kita maksimalin lampu belajar gitu. Iya, studio, terus aja tuh. Cahaya samping tadi kita upayakan, misalnya ini cahaya nih, ada cahaya gitu, kita kayak giniin. Kita udah agak berbeda dengan yang tadinya hanya kayak gini. Atau kita bisa bermain horor-hororan kayak gini misalnya, ya kan? Kita bisa mainkan dimanapun ini. Kayak gini biar Ini bantuan dari ini. Kita bisa bicara macam-macam dari modal lampu belajar misalnya, atau modal kamera gitu. Kita pengen misalnya gambar atau video seakan-akan terbang gitu. Kita suruh teman kita atau kita pasang kamera kita di kursi gitu, terus kita terbang dengan slow motion. Jadi kayak kita jagoan gitu, terbang gitu. Tapi tentu saja kita harus merangkai itu dalam cerita, storytelling, yang tadi juga Mas Tommy juga sebutkan hal itu. Itu yang bisa kita lakukan, Pak Zul. Jadi dari mana belajarnya? Dari apa yang kita punya, gitu. Nanti selanjutnya, kayaknya aku butuh lighting lebih dari satu. Ya kita beli atau kita nabung gitu. Kita butuh kamera yang lebih oke, kita nabung lagi gitu. Tapi tips saya ketika saya belajar kuliah di fotografi di kampus ISI Yogyakarta itu ya, kamera pinjaman, lensa pinjaman sampai semester 5. Belum ada HP dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita minjem, kita ikut kompetisi. Kemudian ada hadiah yang bisa kita dapat, kita buat beliin lensa, kita beliin tripodnya dulu gitu, atau belum cukup kameranya ya udah ntar kita nabung lagi. Jadi itu secara ke depan sangat prospektif belajarnya, apa yang kita punya, tinggal nanti kita belajar ke teman-teman yang sudah lebih dulu belajar gitu. Itu kiranya Pak Zul. Ya. Baik, terima kasih Mas Rap. Ini siapa ini? Ada pertanyaan dari Zoom yang lain? Ya, ini sudah ada penjelasan dari Mas Tommy yang belum bertanya, tapi di sekitar kita beragam visual-visual hadir. Bahkan di gambar HP, fotografi, dan film-film hampir ada di seluruh visual ini. Bentuknya macam-macam, iklan, film, dan beragam format lainnya. Hal ini menjadikan profesi yang berkaitan dengan iklan, fotografi, film, dan media kreatif secara luas sangat menjanjikan ke depan. Menjadi kalau masuk dalam film bioskop, televisi yang lain. Nah, ini kira-kira rangkuman yang disampaikan oleh Mas Tommy, dan kepada teman-teman kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya rangkum dari kedua narasumber ini bahwa keterampilan teknis fotografi dan film dapat Anda lakukan bahkan sambil kuliah sekalipun. Jadi Anda jangan terlalu berpikir kuliah itu mahal atau sulit, bahkan dengan kecenderungan pasca pandemi ini perkuliahan hampir berjalan secara daring. Jadi kita akan kemas bersama tim Picu Kreatif Indonesia, Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, sambil melaksanakan event-event Image Fest ke depan dari Mas Tommy dan Mas Rap selaku panitia inti dan jurinya. Tentunya momen Image Fest ini bisa dimanfaatkan oleh peserta webinar ini untuk mencoba menggali kreativitasnya, mencoba menyeluruhnya, dan insyaallah nanti akan kita siapkan hadiah. Dan tentunya bagi yang ingin kuliah di Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, bagi yang ikut webinar ini kami gratiskan uang pendaftaran dan juga mungkin 50% sumbangan pembangunan. Tetapi nanti silakan nanti berhubungan dengan Sekretariat Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif
untuk kuliah, dan kita lihat semua nanti dosen-dosen yang akan menyambung hampir perpaduan antara praktisi dan akademisi, jadi akan kaya nanti. Mudah-mudahan Fakultas Pariwisata Indonesia kami bisa mengantar semuanya menjadi warga masyarakat dunia yang mengisi renovasi industri kreatif, di mana di berbagai negara industri kreatif menjadi andalan setiap negara saat ini. Mungkin penutup dari kami itu kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan kepada para peserta. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan bergabung. Akhirul kalam, kita akhiri acara webinar ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Rami, Mas Ram. Mantap. Ya, Pak. Ya.